kasus yang terjadi di daerah Gasan, perkembangan kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Gasan. Tentunya sebelum pembunuhan ini sudah terjadi dulu, didahului dengan satu kasus, yaitu kasus pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur dengan nama inisial N. Tanggal 23 September 2025 dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan anak di bawah umur. Kemudian berdasarkan laporan polisi ini, sehingga ditindaklanjuti dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pengembangan peristiwa pidana tersebut. Sehingga dari peristiwa pidana tersebut kita mengarah kepada terlapor, yaitu dengan nama inisial N yang ada di belakang kami, yaitu terlapor yang saat ini statusnya tersangka yang sudah kita tetapkan melalui gelar perkara. Adapun pelapor di sini yaitu tante sendiri dari korban, saudari N. Tantenya melaporkan bersama dengan ayah kandung korban. Adapun kronologis kejadiannya ini yaitu itu bermula pada bulan Agustus tahun 2025, yaitu di awal bulan. Untuk tanggalnya korban sendiri sudah lupa sehingga tidak bisa menyebutkan tanggal, tapi estimasi waktu itu di awal bulan Agustus menjalin hubungan berpacaran dengan saudara N. Jadi bulan Agustus ini sudah berpacaran. Kemudian di bulan Agustus tersebut saudara N, tersangka yang kita tetapkan ini dan belakang, melalui pesan via WhatsApp menghubungi korban di malam hari, yaitu sekitar pukul 22.30, yaitu pukul setengah 11 malam, di mana pelaku meminta kepada korban untuk memasuki rumah. Namun korban menolak. Korban saudari N ini menolak. Namun pelaku tetap melalui pesan via WhatsApp ngotot untuk ingin masuk, kalau tidak saya akan bikin gaduh atau mencongkel jendela. Karena korban takut gaduh, situasinya juga di kampung, sehingga membukakan jendela kamarnya. Kemudian pelaku ini masuk ke dalam kamar korban dengan segala bujuk rayu, diminta korban untuk berhubungan badan. Namun korban menolak karena takut hamil. Namun dengan segala bujuk rayu dan meyakinkan bahwa akan bertanggung jawab untuk melakukan hubungan, sehingga dilakukanlah hubungan suami istri. TKP dilakukan, yaitu tempat tinggal korban, yang pada saat itu korban tinggal di rumah tantenya. Namun selanjutnya perbuatan itu tetap dilakukan 1-2 kali dalam seminggu di bulan September. Untuk jumlah totalnya korban sendiri sudah lupa. Nah, ketika dilaporkan ke Mapores Pariaman, penyidik mendalami, dan korban sendiri dalam keterangannya bahwa yang mencabuli pertama adalah bukan saudara terlapor yang di belakang. Berdasarkan hasil visum et repertum bahwa terjadilah robekan di segala arah, yaitu robekan yang perbuatan ini sudah lama dilakukan dan sudah banyak dilakukan. Dari keterangan korban sendiri, bahwasanya pertama kali disetubuhi bukan oleh pacarnya sendiri yang berpacaran pada tahun 2025 di bulan Agustus. Namun perbuatan itu sudah lama dilakukan oleh saudara F. Saudara F yaitu suami dari tantenya.
yaitu di mana korban ini tinggal di rumah tantenya. Awalnya itu sering diintip pada saat mandi, pada saat di kamar oleh omnya sendiri, yaitu suami dari tantenya. Kemudian pada tahun 2022, di tahun 2022 ini omnya sendiri melakukan hubungan pertama dengan korban, yaitu dengan cara bujuk rayu dan mengancam korban untuk melakukan hubungan badan, sehingga korban terpaksa melakukan hubungan badan, yaitu setiap 3 tahun lalu di tahun 2022, itu di bulan Juli dilakukan hubungan badan. Setelah dilakukan hubungan badan, kemudian pada saat korban membersihkan diri di WC dan terdapat di situ bercak-bercak banyak darahnya. Disitulah katanya pertama kali secara medisnya perawannya hilang. Nah, kemudian hubungan badan itu berlanjut 1-2 kali setiap minggu yang dilakukan oleh omnya sendiri, dan ini dimulai di bulan Juli sampai terakhir di bulan Desember di tahun yang sama. Ini hubungan ini berlanjut sampai bulan Desember, sehingga di tahun 2025 sampailah kejadian ini, pencabulan ini dilaporkan. Nah, di mana pelaku yang melakukan pencabulan pertama sudah tidak bisa kita tangani. Ini untuk tersangka sendiri berhenti demi hukum karena salah satu pelaku sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Selanjutnya atas perkara ini sudah tahap 1 sudah kita ajukan ke kejaksaan. Kemudian untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 81 ayat 2, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya paling singkat yaitu 5 tahun dan paling lama atau maksimal 15 tahun penjara. Berdasarkan perkara ini, untuk barang bukti sendiri ada di depan rekan-rekan media, baik itu adalah jaket dari tersangka pelaku, sendalnya pelaku, kemudian pakaian dari korban sendiri. Untuk saat ini perkara yang sudah kita ajukan ke jaksa sudah P19 dan kita sudah akan melakukan nantinya perlengkapan berkas dan lakukan penyerahan tersangka beserta barang bukti. Iya, benar, untuk kami benarkan bahwa untuk pelaku pencabulan ini ada 2 orang berdasarkan keterangan dari korban, yaitu yang pertama melakukan pencabulan yaitu almarhum saudara saudara F, yang saat ini merupakan kasus korban pembunuhan yang sedang kami tangani. Pelaku pencabulan kedua yaitu saudara N yang ada di belakang saya sendiri. Nah, kemudian untuk kasus pembunuhan saat ini sudah sedang kami dalami dan kami tangani melengkapi alat-alat bukti. Saat pertama memasuki rumah korban, kamar korban, di dalam rumah itu ada, karena dilakukan malam hari, omnya sendiri ada dan tantenya sendiri ada. Nah, perbuatan ini dilakukan sudah berulang-ulang, mulai dari bulan Agustus sampai bulan September tahun 2025. Di akhir melakukan perbuatan tersebut, itu tuh diketahui oleh om dan tantenya, baru ketahuan, sehingga pelaku sendiri pada malam itu langsung keluar melalui jendela dan kabur. Pelaku sendiri pada saat itu tidak tertangkap, namun tertinggallah jaket beserta sendalnya. Keterangan dari korban, kita akan sesuai dengan keterangan korban bahwa pertama dicabul itu yaitu dari omnya sendiri, itu di tahun 2022 di bulan Juli.
sampai dengan bulan Desember, dan itu dilakukan 1 sampai 2 kali setiap minggu. Kemudian di tahun 2025 itu dilakukan oleh pacarnya sendiri, tapi di rumah. Jadi mendatangi dengan cara pelaku mendatangi rumah korban di malam hari. Kita lakukan pemanggilan dulu sebagai saksi. Setelah kita dapat tersangka, kita lakukan penangkapan. Berarti masih di Pariaman juga setelah kejadian ini? Masih. Setelah kejadian itu, pelaku ini itu tuh langsung kabur. Oh, sempat kabur. Ketika ketahuan pada saat melakukan pencabulan terakhir itu kabur ke daerah Medan, di Serdang, Sumatera Utara. Terungkap ketika omnya sudah meninggal atau gimana? Itu tuh pada saat sebelum omnya meninggal, karena di awal korban sudah memberikan keterangan awal pada saat melaporkan. Jadi pada saat keterangan awal dilaporkan tentu dilakukan visum et repertum, karena di dalam visum medis kan berdasarkan keterangan ahli bahwa robekan ini sudah lama terjadi dan sering terjadi. Omnya ini adalah suami dari tantenya, di mana korban sendiri sudah lama tinggal bersama tantenya. Pada saat melapor didampingi oleh ayah kandungnya.